Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Inilah kekhawatiran yang sangat luar biasa ketika kereta cepat ini ya tidak bisa bayar hutang lagi kepada Cina. Banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul. Apa yang kemudian menjadi tanggung jawab bagi Indonesia? Siapa yang mau tanggung jawab begitu kan? Terus kemudian langkah Indonesia itu seperti apa? Apakah lagi akan melakukan negosiasi? Ya kalau sudah jelas bahwa ingin melakukan negosiasi, maka ya seharusnya Pak Luhut dengan Jokowi yang melakukan negosiasi begitu kan. Yang ditakutkan sekarang adalah negara kita ya takut ya diacak-acak begitu seperti pertahanan kita begitu kan ya. Salah satu yang kemudian diungkapkan oleh Profesor Mahfud MD ini adalah Mahfud MD khawatir Cina ini minta wilayah Natuna Utara jika RI gagal bayar hutang kereta cepat. Ini ngeri bos. Ya, wilayah Natuna ini begitu kan sebagai upaya sangat sentral sekali bagi para keamanan TNI di situ begitu. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu. Jadi kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian KCIC ini. Saya mencatat Pak, dalam 2 tahunan, hutang kereta api itu sudah naik hampir 23 triliun. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Kalau ini ya kekhawatiran Profesor Mahfud MD dan sebagainya, kalau wilayah Natuna ini dikuasai oleh orang Cina, maka jelas untuk mengambil kekayaan alam kita itu akan semakin mudah begitu. Saya kira kalau tidak bisa lagi gimana begitu kan ya terkait dengan hutang-hutang negara kita. Inilah akibat kesalahan dari seorang mantan Presiden Jokowi yang kemudian sudah diingatkan oleh Pak Jonan di situ. Tapi ya nampaknya tidak mau mendengarkan soal-soal itu begitu sehingga terjadi pemecatan yang sangat-sangat luar biasa kepada Pak Jonan. Kabarnya begitu. Ini ngeri bos. Ya, Menko Purbaya ini sampai menolak bayar hutang HUS ini memakai APBN. Nah, pernyataan lama Ignatius ini viral begitu di media sosial. Kenapa kok dipecat? Ini kan mesti muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Dan tidak hanya itu, kabarnya yang begitu mengejutkan bahwa Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa ini sudah menegaskan bahwa Kementerian Keuangan begitu kan telah menyetujui anggaran untuk pembelian ya jet tempur ya Chengdu J-10 ya dari Tiongkok. Artinya ini kan kok belinya ke Cina, ada apa? Nah ini mesti dipertanyakan juga begitu Pak Purbaya ini begitu. Jet tempur buatan Tiongkok ini dikabarkan akan segera tiba di Indonesia untuk memperkuat tenaga tentara nasional. Angkatan Udara, ya Menko Purbaya ini juga memastikan bahwa ya telah menyetujui begitu kan ya langkah-langkah apa yang kemudian menjadi pembelian dari jet tempur itu begitu. Kenapa rujukannya kok Cina? Nah itu yang mesti dipertanyakan begitu. Banyak orang muncul spekulasi, jangan sampai wilayah Natuna ini dikuasai orang-orang Cina begitu atau orang luar dah begitu kan ya. Karena ini adalah akan mengganggu stabilitas politik Prabowo. Indonesia akan tunduk begitu kan kepada negara-negara itu begitu. Akibat keberlangsungan ya mungkin karena negara-negara kita banyak hutang begitu kan ya. Kereta cepat misalnya menumpuk tidak bisa bayar, bukan tidak mungkin Cina itu akan mengambil posisi strategis untuk menunjukkan wilayah-wilayah tertentu begitu akan menguasai pasar modal ini begitu. Tapi secara teknologi banyak yang kemudian mempertanyakan kenapa kok beli jet tempur begitu kan ya ke Cina dan sebagainya begitu. Ada apa di balik ini semua? Kan itu yang mesti dipertanyakan begitu. Makanya Minhan Safri ini sebut bakal beli jet tempur ya Chengdu J-10 Cina segera terbang ke Indonesia. Secara menurut saya pribadi langkah itu langkah yang baik menurut saya pribadi begitu kan. Tapi jangan sampai hal-hal seperti ini muncul narasi-narasi bahwa karena akibat mungkin ya tidak bisa bayar kereta cepat lalu kemudian ditukar beli bayar
pesawat jet tempur Chengdu ini begitu kan ya. Karena kita lihat saja bahwa rujukannya adalah Cina sekarang ini begitu. Kenapa bukan Amerika? Saya kira bahwa Amerika itu kan jet tempurnya sudah menguasai begitu kan ya, dan sudah itu terbukti digunakan oleh negara-negara lain untuk melakukan peperangan itu begitu. Tapi langkah dari Cina ini kan hanya menguasai pasar ya, nggak tahu lagi teknologi secanggih apapun begitu kan ya. Tapi kalau sudah menguasai pasar kan artinya ekonomi kita yang penting adalah bergerak begitu. Salah satu yang menjadi kekuatan di sini adalah ketika Mihan Safri itu untuk menunjukkan bahwa Indonesia akan membeli jet tempur itu sebagai bentuk pengamanan negara, kan itu adalah menggunakan APBN, ya silakan, gak ada masalah. Kan itu adalah sebagai bentuk pengamanannya. Tapi perlu diingat yang saya katakan tadi, jangan sampai wilayah-wilayah Natuna itu begitu kan ya, yang kemudian ya diambil alih oleh Cina karena akibat kereta cepat yang masih sampai hari ini hutang-hutangnya menumpuk. Kalau tidak bisa bayar hutang gimana? Kabarnya pendapatan dari kereta cepat ini 1 tahun begitu kan, itu hanya menghasilkan 1,5 triliun ya, dibandingkan dengan hutang 2 triliun begitu kan ya setiap tahunnya. Nah, kalau toh pada hakikatnya ini kan masih begitu kan ya, masih ada kebutuhan yang begitu luar biasa, karena untuk untung rugi dari kereta cepat ini menandakan bahwa sekarang ini harus dinegosiasi kembali begitu kan ya, dari suku bunga yang ada. Coba kita lihat saja dari Jepang ya. Jepang sudah memberikan proposal yang sangat luar biasa 0, sekian persen begitu. Tapi itu ditolak. Ya malah memilih Cina yang 2% di situ. Ini siapa yang kemudian bisa ada dugaan bermain di dalamnya begitu kan ya, makamnya siapa begitu, dan itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Saya kira Profesor Mahfud ini akan bersuara lantang untuk mengusut tuntas siapa mereka begitu. Bahkan ya saya percaya dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Purbaya, bahwa ekonomi kita kalau digunakan semaksimal mungkin, tidur saja kabarnya sudah akan tembus 5,7 triliun. 7% begitu kan. Ini menandakan bahwa Pak Purbaya sudah tahu kalkulasinya begitu kan ya. Tapi jangan pansos Pak begitu kan ya. Kita harus hati-hati betul. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di negara kita itu yang dihadapi itu adalah bukan orang-orang sembarangan, para oligarki yang punya kepentingan besar Pak terhadap bangsa dan negara kita. Nah, saya masih ingat ya, terungkap ya dengan ucapan-ucapan Faisal Basri begitu kan, almarhum begitu, Al-Fatihah untuk seorang ekonom Faisal Basri. Dia mengatakan dulu sempat dikritik tak akan balik modal sampai kiamat oleh Faisal Basri. Ya kini kereta cepat sudah rugi 5,8 triliun. Ini sudah terbukti begitu. Menandakan ada sesuatu hal yang kemudian salah ya. Makamnya siapa mereka yang kemudian dianggap dugaannya begitu kan ya, yang kemudian harus diperiksa. Maka jalan satu-satunya yang harus diperiksa adalah yang punya tanggung jawab di situ adalah ya Jokowi, Luhut, Erick Thohir begitu kan, dan geng-geng mereka begitu. Ini salah satu komentar dari netizen begitu kan. Saya pribadi begitu memandang bahwa kalau negara kita ini tidak bisa bayar hutangnya lagi begitu kan ya, hutangnya menumpuk, apa yang mau dibanggakan kepada negara kita? Orang yang kemudian ingin menyelamatkan ekonomi kita, ingin menyelamatkan bangsa kita begitu, malah kemudian dipecat begitu. Karena ini adalah proyek ambisius dari seorang Presiden Jokowi itu sendiri begitu. Ketika diwawancarai begitu Pak Agus ini dan Pak Kinasi mengatakan bahwa ini nanti tidak akan untung Pak, kerugiannya sangat luar biasa. Tapi Jokowi menghiraukan itu begitu, sehingga ada pemecatan. Wah, ini kan ngeri-ngeri sedap bos, ini ngeri-ngeri sedap. Ya, dan sekarang anggarannya begitu kan, ketika membutuhkan jet J10 begitu kan ya, dari Chengdu, dari Cina begitu, Pak Purbaya langsung memberikan statement bahwa ini sudah di-ACC, anggarannya sudah dipastikan akan cair begitu kan. Nah, dengan adanya seperti ini, masyarakat ini kan masih melihat bahwa kereta cepat ini ke depan seperti apa begitu. Nah, Profesor Mahfud MD ini lalu kemudian mengatakan bahwa mewanti-wanti betul bahwa pemerintah Indonesia ya soal resiko kehilangan wilayah Natuna ya utara jika gagal membayar hutang kereta cepat. Jangan sampai itu jatuh kepada Cina.
Kalau toh masih dibarter dengan yang lain mungkin oke-oke aja begitu. Karena strategis yang sangat luar biasa yang di wilayah Natuna ini sebagai bentuk penyelamatan, sebagai bentuk bagaimana para TNI kita ya untuk menjaga betul Natuna itu begitu kan ya. Bahkan Mahfud MD menilai bahwa sikap Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sedewa ini sudah tepat, yakni menolak pembayaran utang kereta cepat ya alias WUS ini oleh pemerintah yang melalui APBN. Yang begitu mengejutkan kenapa ya setiap dari Cina dengan Indonesia nampaknya ada nuansa-nuansa berbeda begitu. Kabarnya begitu kan. Kenapa? Karena besaran catatan dari bisnis WUS ini telah menelan biaya investasi sebesar 7,2 miliar. Nah, investasi tersebut mengalami pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dari target awal biaya dari proyek besar sebesar 6 miliar. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung siapa yang mesti kita pertanggungjawabkan begitu. Nah, jangan sampai nanti muncul narasi-narasi bahwa ya ada dugaan ini, ada dugaan itu begitu. Ini pada akhirnya siapa yang bertanggung jawab? Jangan sampai begitu kan. Ya semoga saja nanti begitu kan. Ya ada solusi lah begitu. Apakah ini ujung-ujungnya tetap APBN? Ya kalau Danantara ini tetap ngotot maka kemudian ya yang pasti membayar di situ adalah pasti APBN. Kalau itu pun ya seorang Presiden Prabowo itu berani. Tapi kalau tidak berani begitu kan ya maka kemudian mengatakan langkah ini mungkin akan dibiarkan terlebih dahulu begitu kan ya, karena jantung utama APBN-nya itu adalah untuk rakyat bukan untuk membebani kepada semuanya begitu. Nah, terungkap bahwa selain pecat Ignatius Jonan begitu kan, Jokowi juga diduga ada markup yang sangat luar biasa. Siapa mereka begitu? Dia belum tahu begitu dugaan-dugaan seperti siapa atau apa begitu, tapi hanya dugaan bahwa kabarnya begitu kan anggaran WUS 3 kali lipat ya. Orang mengatakan kemana uangnya begitu. Nah, ini yang kemudian ditelusuri begitu kan ya. Menurut Profesor Mahfud MD, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia itu mencapai 52 juta US dollar atau sementara di Cina hanya 17 sampai 18 juta US dollar. Nah, siapa yang menaikkan 3 kali lipat itu? Nah, ini yang harus kita periksa, Bos. Jangan sampai lengah ini begitu. Pak Purbaya jangan sampai lengah. Pak Purbaya jangan sampai lengah ini. Ini pasti ada nuansa-nuansa orang yang kemudian harus dievaluasi. Maka saya sejak awal evaluasi dong begitu kan ya. Namun pemerintah ini kala justru ya kala itu ya justru membatalkan kerjasama dengan Jepang dengan berpaling ke Cina dengan bunga 2% yang kemudian membengkak jadi 3,84%. Nah, Menteri Perhubungan saat itu adalah Ignatius Jonan, bahkan disebut menolak proyek ini karena dianggap tidak layak secara ekonomi. Nah, orang-orang masih membutuhkan kereta cepat, kereta api dan sebagainya begitu kan. Sebagai langkah awal di mana orang-orang itu begitu melihat dengan yang murah. Ya ini kan batasnya kan hanya Bandung dengan Jakarta ya. Kalau ini diteruskan kepada Surabaya, ya diteruskan ke Surabaya, Jakarta, Surabaya, bagaimana untuk menjadi beban hutang-hutang negara kita? Bolehlah kita disebut sebagai negara maju, harus ada transportasi yang sangat luar biasa seperti kereta cepat, seperti kereta gantung dan sebagainya boleh. Tapi kalau tidak mampu, kalau masih ada ngutang begitu, ngapain kita mempertahankan itu begitu? Kereta cepat sekarang ini coba kita lihat saja, bandingkan dengan kereta cepat yang kemudian dengan adanya kereta cepat begitu, mungkin kereta api punya dampak juga begitu kan ya. Siapa yang mesti dipertanggungjawabkan ini? Ini yang kita lihat. Saya kira ini langkah di mana Pak Purbaya bisa benar-benar memanage waktu begitu kan ya, memanage keuangan ini untuk APBN ini jangan sampai disalahgunakan ya untuk hanya membayar hutang-hutang dia begitu. Karena masih kita lihat di berbagai daerah masih ada kemiskinan, infrastruktur yang dibangun, pendidikan yang harus kita bangun, kesehatan yang harus kita bangun. Jangan sampai hanya pusat kepada satu infrastruktur yang kemudian dampaknya kepada masyarakat itu kecil. Coba bayangkan, ya infrastruktur misalnya seperti kereta cepat, ya dampaknya kepada apa? Bukan khalayak umum, kecuali nanti dari Surabaya ke Jakarta begitu kan, ya nggak tahu lagi begitu. Kalau perjalanannya mungkin ya dari Bandung ke ke Jakarta misalnya membutuhkan 30 menit, dari Surabaya ke
mana ke Jakarta membutuhkan 1,5 jam begitu kan ya. Artinya orang mungkin akan memilih kereta cepat dibandingkan dengan pesawat. Yang pesawat mungkin 45 menit begitu. Tapi kita lihat saja ongkosnya begitu kan ya, kalkulasinya. Apakah tiket itu nantinya kereta cepat Surabaya-Jakarta itu akan lebih murah dibandingkan dengan pesawat? Kalau misalnya lebih murah begitu kan mungkin akan beralih kepada kereta cepat. Tapi kalau lebih mahal, ya saya kira ini untuk menjaga stabilitas keuangannya itu gimana begitu. Coba kita bayangkan saja, orang itu masih cari yang murah begitu. Dengan langkah inilah yang kemudian hati-hati betul begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.